Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam database-nya. Yang pertama itu adalah L field tambahan, lalu yang kedua L kelas, lalu yang ketiga L siswa, L komentar, login, terus login log, mapel, mapel ajar, mapel kelas, mapel materi, materi kelas, message, nilai tugas, pengajar, lalu pengaturan, pengumuman, pilihan, siswa, tugas, tugas kelas, tugas pertanyaan. Ya, oke. Lanjut ke IRD-nya atau desainnya. Ya, di sini yang pertama pada kolom pertama yaitu field tambahan. Ya, di dalam kolom field tambahan ini ada atribut ID menggunakan varchar, nama menggunakan varchar, lalu value menggunakan octag. Lalu yang kedua ada L class. Kolom L class ini di dalam kolom L class ini ada atribut ID menggunakan integer, nama menggunakan varchar, parent ID menggunakan integer, lalu urutan menggunakan integer, dan yang terakhir aktif menggunakan tiny integer. Lalu pada kolom ketiga berisi atribut sama ID menggunakan integer, kelas ID menggunakan integer, siswa ID menggunakan integer, lalu aktif menggunakan tiny integer. Pada kolom keempat yaitu L komentar. Di dalam kolom komentar ini beratributkan ID dengan integer, login ID menggunakan integer, materi ID dengan integer, tampilan menggunakan tiny integer, konten menggunakan teks, lalu tanggal post dengan date time. Lalu ada kolom login. Di dalam kolom login ini beratributkan ID, username, password, siswa ID, pengajar ID, lalu is admin, lalu ada reset code. Lalu pada kolom ke-6 yaitu ada login log yang beratributkan ID, login ID, last time, agent, last activity. Lalu pada kolom selanjutnya ada kolom mapel yang beratributkan ID, nama, info, dan aktif. Lalu selanjutnya ada mapel ajar dengan atribut ID, hari ID, jam mulai menggunakan time, jam selesai menggunakan time, pengajar ID menggunakan integer, lalu mapel kelas ID menggunakan integer, aktif menggunakan tiny integer. Lalu selanjutnya ada mapel kelas. Di dalam kolom mapel kelas juga sama, berisikan atribut ID, kelas ID, mapel ID, aktif dengan tiny integernya. Lalu selanjutnya ada kolom materi dengan ID, mapel ID, pengajar, siswa ID, judul, konten, file, tanggal posting, publish, and views. Lalu kolom selanjutnya ada materi kelas. Pada kolom materi kelas ini berisikan atribut ID, materi ID, kelas ID. Lalu kolom message beratributkan ID, type ID, content, owner ID, sender receiver ID, lalu date, dan opened. Lalu selanjutnya kolom nilai tugas beratributkan ID, nilai menggunakan float, tugas ID menggunakan integer, siswa ID menggunakan integer. Lalu kolom pengajar beratributkan ID, NIP, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan foto. Pada kolom pengaturan berisikan atribut ID, nama, dan value. Lalu kolom pengumuman beratributkan ID, judul, konten, tanggal tampil dan tanggal tutup, lalu tampil siswa, tampil pengajar, dan pengajar ID. Dan bisa dilihat situ menggunakan integer, varchar, teks, dan sebagainya. Lalu kolom L pilihan. Di sini beratributkan ID menggunakan integer, pertanyaan ID menggunakan integer, konten menggunakan teks, kunci menggunakan tiny integer, urutan menggunakan integer, dan aktif menggunakan tiny integer. Lalu ada kolom L
siswa dengan beratributkan ID, NIS, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, tahun masuk, dan foto dan status ID. Lalu kolom tugas beratributkan ID, mapel ID, pengajar ID, type ID, judul, durasi, info, aktif, tanggal buat, tampil siswa. Oke, selanjutnya ada kolom tugas pertanyaan dengan beratributkan ID, pertanyaan, urutan, tugas ID, dan aktif. Lalu yang terakhir adalah kolom L tugas kelas. Di dalam kolom tugas L kelas ini berisikan atribut ID menggunakan integer, tugas ID menggunakan integer, dan yang terakhir kelas ID menggunakan integer. Mungkin hanya segitu yang dapat dijelaskan oleh saya mengenai database. Ya, mungkin hanya segitu demo dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.